dan kita tidak mimpi. Ini sebuah kenyataan bahwa Imam Mahdi akan muncul dan akan menjadi musuhnya Dajjal di akhir zaman dan akan berperang. Cuman karena Rasul yang pernah mengatakan, kalau aku hidup di zaman kalian, aku yang akan menghadapinya, tapi kalau aku mati, tidak ada yang bisa untuk membunuhnya kecuali seorang nabi. Makanya ketika Umar, kembali kepada kisah Ibnu Sayyad, Sauf, anak kecil itu, ketika dia meramal apa yang di dada Nabi, Umar mengambil pedang dan mengatakan, da'ni adrib unukoh, Rasul izinkan aku kupenggal si Ibnu Sayyad ini. Kata Rasul, jangan Umar, kalau dia Dajjal engkau tidak bisa membunuhnya, ada orang lain yang akan membunuhnya. Tapi kalau dia bukan Dajjal, fala hajata laka biqatli, tidak ada hajat engkau membunuhnya, ngapain, biarkan saja dia. Ya. Artinya di sini bahwa terjadinya peperangan pasukan Imam Mahdi dengan Dajjal ini tidak seimbang. Karena Dajjal ini pasukannya banyak, bukan pasukan Yahudi Aspahan yang 70.000 saja, tapi akan diikuti oleh tentara-tentara yang sifat-sifatnya persis seperti tentara Mongol. Belum lagi para wanita, belum lagi pasukan-pasukan yang lainnya, sehingga Imam Mahdi terdesak sampai akhirnya sembunyi di Bukit Saina, di Bukit Tur, berhari-hari, berbulan-bulan sampai habis bekalnya. Ketika pasukan sudah putus asa dan mengatakan, wahai imam, kalau kami terus di sini kami mati kelaparan, berarti mati kita mati konyol. Ya, bagaimana kalau kita besok bergerak, kita lawan saja, apa yang terjadi terjadilah, kan begitu. Akhirnya kemudian Imam Mahdi sepakat dengan pasukannya, setelah sholat subuh mereka siap bergerak, apapun yang akan terjadi tetap perang bersama Dajjal. Rupanya Allah takdirkan, disitulah langit digelapkan. Setelah langit digelapkan, tiba-tiba ada cahaya, rupanya dari dua malaikat yang mengapit seseorang yang nafasnya bisa membunuh sejarak sekian dan sekian kalau dihirup orang kafir. Dialah Nabi Isa bin Maryam. Turun, kemudian turun sampai berada di tengah-tengah pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhar. Ketika itu sudah azan dan siap sholat, maka melihat bahwa yang turun adalah Isa Al-Masih. Maka Imam Mahdi menyuruh agar dia menjadi imam sholat, tapi menolak. Setiap kaum ada amirnya, maka engkau amir kaum itu, maka kaulah yang sholat. Maka Imam Mahdi menyolati, kemudian Nabi Isa sholat di belakangnya. Ini menunjukkan kalau andai kata Isa dan Musa hidup di zaman sekarang, Anda mengikuti Nabi Musa dan Isa, Anda akan sesat. Isa saja sholat di belakang Imam Mahdi, ya, karena tidak berhak menyebarkan agamanya. Maka setelah sholat itulah, subhanallah, Isa mengusap wajah-wajah pasukan Imam Mahdi dan menyebutkan tingkat derajat mereka di sorga. Wallahi, tidak ada manusia yang lebih bahagia dibandingkan orang yang diusap wajahnya oleh Isa, karena disebutkan derajatnya di sorga. Subhanallah, ya. Dan itulah pasukan yang tersisa. Karena pasukan ini kan ada yang gugur, ada yang melarikan diri. Yang sepertiga pasukan melarikan diri, kata Rasul, yang melarikan diri Allah tidak akan memberikan tobatnya kepada mereka. Yang sepertiga yang gugur, maka kata Rasul, mereka adalah sebaik-baik syuhada. Dan yang sepertiganya yang ikut Imam Mahdi inilah yang terus berperang sampai akhirnya melawan Dajjal. Ketika itu Isa memberikan pilihan dan mengatakan, ukhayyirukum bisalas, aku berikan 3 pilihan kepada kalian. Pilihan yang pertama, kalian tidak usah berperang, di sini saja bersembunyi. Aku akan berdoa kepada Allah, Allah kirimkan gempa sehingga menenggelamkan seluruh pasukan Dajjal Dajjal-Dajjalnya. Atau yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah kirimkan pasukan, tapi bukan kalian. Pasukan inilah yang kelak akan membunuh Dajjal, dan kalian tidak perlu capek, sembunyi saja di sini. Atau yang ketiga, besok kita berangkat, saya pimpin kalian, kita lawan Dajjal, dan aku akan berdoa kepada Allah, semoga tangan-tangan Yahudi dan seluruh pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedangnya sehingga engkau tinggal mudah menebas lehernya.
yang ketiga yang enak nampaknya. Ya. Akhirnya mereka memilih yang ketiga itu. Ya. Diambilnya yang ketiga. Maka setelah sholat subuh diusap wajah, kemudian disebutkan tingkatannya di sorga, mereka pun turun pasukan dari bukit Saina dipimpin Nabi Isa bin Maryam. Maka mereka tinggal tebas saja tuh pasukan Dajjal itu. Akhirnya karena terjadi kelemahan, seluruh pasukan Dajjal tunggang langgang, lari ke sana kemari, sembunyi di batu. Batu bisa bicara, hei Muslim, Yahudi di belakang, bunuh dia. Senang, ada dia, bunuh. Gitu kan. Masuk gua ngomong. Masuk pohon ngomong. Tidak ada satupun makhluk kecuali dibuat bicara oleh Allah. Bagaimana Allah hinakan itu? Mereka nggak bisa sembunyi. Mau sembunyi di mana? Semua makhluk Allah bicara. Hei Muslim, ini Yahudi bunuh di sini. Ya. Akhirnya mereka lari ke sebuah pohon yang dijanjikan bahwa pohon itu bisa melindungi mereka. Kata Nabi SAW, kecuali satu pohon mereka tidak akan bicara, mereka akan melindungi orang-orang Yahud. Dan pohon itu disebut Gharqad namanya, pohon Gharqad. Makanya sekarang karena hadis ini sudah bocor sampai ke Israel, maka orang Israel membuat perkebunan sehijau-hijaunya dengan pohon Gharqad. Tapi sayang kemarin kebakaran, nanam lagi, ya. Mudah-mudahan kebakaran lagi, ya. Masyaallah muslimin. Tetapi dulu saya pernah mendengar ada orang cerita tentang beberapa tokoh-tokoh di Jawa Timur kalau tidak salah. Berkumpul mereka membicarakan tentang fatwa pohon Gharqad. Karena bentuk pohon Gharqad ini hampir mirip dengan cemara. Ya. Sehingga kemudian sebagian mereka mengatakan bahwa jangan-jangan cemara itu adalah Gharqad. Sampai akhirnya ada yang memberikan ide, bagaimana kalau kita tebang semua pohon cemara itu katanya. Biar nggak ada orang Yahudi sembunyi di Indonesia katanya. Bukan cemara, bukan Gharqad ikhwan. Cemara ya cemara, biarkanlah cemara itu untuk penghijauan gitu kan. Ya. Jadi ikhwatu fillah ini dimuliakan. Jadi pohon Gharqad itulah yang tidak akan bicara. Makanya orang Yahudi mengembangkan pohon ini di mana-mana. Tetapi Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa di Babul Lut. Babul Lut, benteng Lut yang sekarang jadi kota di Israel. Disinilah Nabi Isa mampu membunuh Dajjal, memenggal kepalanya, kemudian mengatakan kepada pasukan Yahudi dan Nasrani, inilah kepala kalian, inilah pemimpin kalian, sudah kubunuh. Dari situ mereka menyerah. Lah yang tersisa dari orang-orang ahli kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani, akhirnya mereka beriman kepada Allah lewat perantara Isa, tapi bukan ikut agama Isa sebagaimana prasangka Nasrani. Mereka ikut agama Muhammad lewat perantara Isa, dan itu diisyaratkan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab kelak akan beriman kepada Allah dan agama Muhammad sebelum wafatnya Isa bin Maryam, karena Isa akan berkuasa selama 40 tahun. Rupanya fitnah tidak berhenti, ya. Nanti kita ceritakan fitnah yang lebih besar, yang lebih hebat lagi, fitnah yang kita kenal dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kisahnya luar biasa, ya. Kisah Ya'juj dan Ma'juj itu luar biasa sekali untuk kita ceritakan, dan insya Allah kita lanjut pada minggu depan. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.